Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Marif dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Kembali lagi di channel saya Samsul Marif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ketahanan nasional, aspek-aspek, asas, lalu sejarah ketahanan nasional. Sebelum lanjut ke penjelasan, terlebih dahulu kawan-kawan semuanya like, subscribe, komen di channel saya. Mengenai pengertian ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Lalu aspek-aspek ketahanan nasional itu terbagi menjadi dua, yaitu aspek ilmiah atau bersifat statis, lalu aspek sosial atau dinamis. Aspek ilmiah itu terbagi menjadi geografi, lalu kependudukan, sumber kejayaan alam. Lalu aspek sosial atau dinamis itu terbagi dalam aspek ideologi, yaitu pengaruh aspek ideologi, lalu aspek politik, yaitu pengaruh terhadap aspek di bidang politik, lalu aspek ekonomi, yaitu pengaruh terhadap aspek di bidang ekonomi, dan juga aspek sosial budaya, pengaruh terhadap aspek di bidang sosial budaya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu aspek ketahanan dan keamanan, yaitu pengaruh aspek ketahanan dan keamanan. Selanjutnya yaitu asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari asas kesejahteraan dan keamanan, lalu asas komprehensif integral, dan juga asas mawas ke dalam dan keluar. Lalu yang terakhir yaitu asas kekeluargaan. Jadi itulah asas-asas yang mendasari ketahanan nasional, yaitu sejarah ketahanan nasional. Jadi dimulai dari tekad dan semangat untuk menyatukan wilayah Nusantara ke arah persatuan dan kesatuan bangsa yang telah tumbuh sejak masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Lalu selanjutnya sejarah ketahanan nasional itu karena adanya upaya menyatukan wilayah Nusantara ke arah persatuan dan kesatuan bangsa di bidang politik, yaitu dimulai pada era Kerajaan Majapahit sebagaimana tekad Gajah Mada yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Lalu yang populer yaitu tentang sejarah ketahanan nasional itu lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 yang dikenal dengan sebutan Kebangkitan Nasional, yang telah memperkuat tekad dan menggelorkan semangat kebangsaan melalui gerakan pendidikan nasional. Lalu pertanyaannya, kenapa bangsa Indonesia menggunakan istilah ketahanan nasional, bukan kekuatan nasional yang lebih populer? Jawabannya, karena istilah ketahanan nasional dipandang lebih sesuai dan dinamika sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang selama berabad-abad lamanya berhasil mempertahankan kelangsungan hidup survivalnya sebagai sebuah bangsa. Itu adalah tadi sedikit tentang sejarah tumbuhnya ketahanan nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya
akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.